Bagaimana jika mimpi dihadapkan pada realita yang menguras energi, bahkan sebelum perjuangan dimulai? Di tengah jalan tanah dan kerikil ini, kami tidak hanya melawan medan, tapi juga melawan rasa bimbang murid yang menggerogoti semangat belajar dan potensi yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Etrin Juninta Pradipta, guru matematika di SMPN 1 Atap Embuan, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini saya ingin menceritakan bagaimana perjalanan saya menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di tengah keterbatasan yang kami alami di sekolah. Bagaimana saya melakukannya? Simak video berikut ini. Inilah rumah kami, SMPN 1 Atap Embuan. Terletak di area yang masih alami dan jauh dari keramaian kota. Kondisi geografis ini ternyata tidak hanya menawarkan ketenangan, namun juga menghadirkan tantangan terhadap motivasi belajar murid. Murid hadir ke sekolah membawa dilema besar. Akankah mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau akankah perjalanan belajar mereka berakhir di sini? Ketika murid absen untuk waktu yang cukup lama, kami tidak hanya mencatat. Kami tahu ketidakhadiran mereka adalah sinyal dari perjuangan yang lebih besar. Jadi, kami memutuskan untuk mendatangi rumah mereka, menempuh perjalanan yang menguras energi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memahami mengapa motivasi mereka meredup. Motivasi ini ternyata berdampak pada kemampuan numerasi murid. Hasil raport pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa kemampuan numerasi murid masih rendah. Menghadapi situasi tersebut, saya harus melakukan suatu perubahan, dan saya memulainya dengan memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Saya melihat dua potensi yang sangat besar. Pertama, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Selanjutnya, saya melihat murid-murid saya begitu tertarik dengan teknologi, sebuah hal yang jarang mereka gunakan. Maka, saya memutuskan jika saya ingin memperbaiki kualitas pembelajaran dan membangkitkan harapan mereka, saya harus mulai dari ranah saya, yaitu pembelajaran matematika. Dan saya akan menggunakan teknologi sebagai jembatannya. Idola, inovasi digital offline online untuk lingkungan adaptif. Sebuah janji untuk memberikan pengalaman berharga kepada setiap murid tanpa harus menunggu infrastruktur yang sempurna. Berikut ini beberapa tantangan yang saya hadapi dalam mengimplementasikan Idola. Untuk menghadapi tantangan dan mengimplementasikan Idola, langkah awal yang saya lakukan adalah meningkatkan kompetensi saya dalam membuat media pembelajaran digital melalui beberapa pelatihan. Selanjutnya, saya melaksanakan beberapa langkah strategis yang saling berkesinambungan. Implementasi Idola mendorong pengembangan sumber belajar yang adaptif terhadap cara belajar dan keterbatasan infrastruktur. Awalnya, MPI yang dikembangkan hanya memuat materi dan latihan soal. Namun, melalui implementasi, refleksi, dan pengembangan berkelanjutan, MPI bertransformasi menjadi jauh lebih kaya, adaptif, dan eksploratif. Perubahan ini terjadi melalui 3 fokus pengembangan utama. Pengembangan MPI dilakukan secara bertahap sesuai dengan level kemampuan murid, kebutuhan belajarnya, karakteristik materi, dan rekomendasi perbaikan di rapor pendidikan. Pengembangannya juga disertai dengan LKPD sebagai panduan murid sekaligus bukti fisik dari proses penjelajahan dan pemahaman mandiri murid. Keberhasilan implementasi Idola secara offline menumbuhkan ambisi untuk memperluas pengalaman murid melalui koneksi digital yang sesungguhnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengajukan proposal pengadaan WiFi kepada Diskominfo melalui program Bakti Aksi. Setelah jaringan internet tersedia, Idola bertransisi ke fase online. Adapun transisi yang dilakukan adalah
melakukan pengembangan lanjutan dari MPI yang sudah dibuat agar dapat diakses secara online. Selanjutnya, memanfaatkan berbagai platform digital untuk menambah sumber dan pengalaman belajar murid melalui aktivitas yang beragam. Setelah menerapkan praktik baik ini, saya merasa murid tidak hanya lebih antusias, namun mereka juga jadi lebih berani dalam mengkomunikasikan hasil kerjanya di depan kelas. Pemanfaatan media digital juga dapat memfasilitasi kecepatan belajar murid yang beragam. Mereka jadi lebih reflektif terhadap hasil yang mereka dapatkan. Secara akademis, tujuan pembelajaran tercapai, dan inilah bukti paling kuat. Kami berhasil menggeser skor numerasi sekolah kami dari zona merah ke zona kuning. Perubahan warna ANBK adalah pencapaian. Tapi, pencapaian terbesar saya adalah melihat harapan kembali di mata mereka. Respon murid yang beralih dari pasif menjadi antusias adalah respon yang paling berharga. Keberhasilan idola di kelas kami tidak boleh berhenti di sana. Inovasi yang efektif harus dibagikan. Langkah pertama adalah diseminasi kepada rekan-rekan guru baik secara daring atau luring. Untuk mendapatkan validasi dan memperluas jangkauan, beberapa praktik baik pemanfaatan digital berhasil dipublikasikan di buletin semetrikal dari Semo Kitab in Math dan di fitur cerita praktik ruang GTK. Secara keseluruhan, strategi idola terbukti efektif dalam aspek proses, motivasi, dan penguatan konsep awal. Namun, membutuhkan waktu lebih lama untuk sepenuhnya efektif pada peningkatan kemampuan numerasi. Kesesuaian asesmen di kelas yang belum sepenuhnya mereplikasi format dan tingkat penalaran tinggi yang menjadi fokus utama ANBK menuntut penyesuaian materi MPI di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi. Saya akan menyatakan perasaan saya di saat saya diajari sama Ibu Etrin. Perasaan saya senang, ceria, apalagi kalau memakai kerombok. Rasanya seperti saat bermain, kalau ada yang sulit pasti menjadi lebih mudah kalau memakai kerombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wilayati, salah satu guru di SMPN 1 Atap Amboan yang berada di Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Seperti yang sudah saya lihat selama ini dari apa yang telah diterapkan oleh Bu Guru Etrin, saya melihat bahwa dampak daripada penggunaan teknologi sangat begitu baik sekali bagi perkembangan siswa, di mana terlihat siswa ketika diberikan pembelajaran matematika oleh Bu Guru Etrin, siswa sangat menikmati sekali. Mereka antusias dan semangat ketika menerapkan teknologi seperti pemanfaatan Chromebook yang ada di sekolah kami. Chromebook sekarang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Ibu Guru Etrin, sehingga anak-anak merasa senang, bahagia, dan juga anak-anak mengatakan kepada saya bahwa mereka sangat semangat sekali untuk belajar matematika. Bagi mereka, matematika sudah gampang dan mudah untuk mereka pelajari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.